Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Randy Alfarizi. Perkenalkan, nama saya Rino Alpiano. Perkenalkan, nama saya Nadira Ayu. Perkenalkan, nama saya Fitri Pradipa. Perkenalkan, nama saya Abinaya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Maharani. A. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Berikut ini dijelaskan masing-masing alasan pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutupi seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadinya kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangan biak adalah hasil lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut dari sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya atau omniselula e-selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Bagaimanakah dengan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau bisa disebut dengan diploid, maka jumlah kromosom dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosom dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap terakhir, yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Akhirnya terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. 2. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Pada tahap pertama, profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau penukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Tahap kedua, metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap ketiga, anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap keempat, telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen yang terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawan. Telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, masih ingatkah kamu pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan apa? Sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase pada pembelahan mitosis. Menurut pendapatmu, apakah terdapat kesamaan fase pada pembelahan mitosis dan meiosis? Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 910 ingin mempresentasikan organ sistem reproduksi pada tubuh laki-laki. Tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazul Zakrin. Perkenalkan, nama saya Bizakili Masuri. Perkenalkan, nama saya Haura Farizi. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Alzanabi. Perkenalkan, saya Bira Sapira. Perkenalkan, saya Akbar Sahaganomi. Nama saya Muhammad Fatir Alzanabi akan menjelaskan tentang organ eksternal dan penis. Organ eksternal adalah organ reproduksi laki-laki yang terletak pada bagian luar dan dapat diamati secara langsung. Organ eksternal terdiri dari penis, terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Struktur anatomi penis yakni terdapat pada bagian yang disebut cavernous yang dapat membesarkan dan memberikan ketegangan pada alat reproduksi tersebut. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Saya Haura Farizi akan menjelaskan skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah sepasang testis agar sesuai untuk produksi sperma. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya akan menjelaskan tentang organ internal. Organ internal adalah alat reproduksi laki-laki yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Organ internal terdiri dari satu, testis. Testis adalah organ berbentuk oval bulat telur dengan ukuran sebesar biji zaitun dan berjumlah 2 buah. Testis berfungsi 1 untuk memproduksi sperma, 2 untuk menghasilkan hormon testosteron. Saya Bizakili Masuri akan menjelaskan tentang saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epidimis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epidimis. Epidimis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epidimis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Masih ingatkah kamu bahwa air kencingmu keluar dari penis? Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi.
Azazaprin akan menjelaskan tentang kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma, yang menjadi cairan mani atau semen. Volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Kelenjar reproduksi terbagi menjadi: pertama, vesicula seminalis. Kelenjar ini terletak di dekat kantung kemih dan menempel dengan vas deferens. Vesikel ini berfungsi untuk memproduksi molekul seperti fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan dari vesikel seminalis merupakan cairan yang mendominasi cairan ketika pria mengalami ejakulasi. Saya Akbar Sahaganomi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian kelenjar reproduksi, yaitu kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar dengan struktur yang padat, yang terletak di bawah kantung kemih. Prostat berukuran sebesar kacang walnut. Sekresi dan kelenjar prostat adalah cairan encer berwarna seperti susu dan bersifat basal. Cairan ini merupakan nutrisi yang berfungsi untuk meningkatkan pergerakan sperma. Yang ketiga, kelenjar Cooper. Kelenjar bulboretal dikenal juga dengan nama kelenjar Cooper. Ukuran kelenjar ini sangatlah kecil, yaitu sekitar sebesar kacang polong. Kelenjar ini terletak di dekat ujung penis. Kelenjar Cooper berfungsi untuk merespons stimulasi seksual dan mengeluarkan cairan basah kental. Fungsi cairan ini adalah untuk menetralkan sisa urin di uretra, menetralkan suasana asam di vagina, dan sebagai pelumas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Don't hit me, third me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam dari infeksi serta jarum masuknya sperma ke dalam tempat terjadinya pembuahan. Adapun organ-organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita eksternal adalah sebagai berikut. 1. Labia majora. Labia majora atau bibir besar merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika masuk masa pubertas, area kulit pada labia majora akan ditumbuhi dengan rambut atau rambut kemaluan yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rafa. 2. Labia minora. Labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia minora, di dalam labia majora, dan mengelilingi bukaan ke vagina. Labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di bagian labia majora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta ureta, saluran yang berfungsi untuk membawa urin ke luar tubuh. Kulit labia minora memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun pembengkak. 3. Klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual, karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung karat sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa. Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina atau berhubungan seksual.
merupakan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. B. Bagian internal. Bagian internal dari sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, cervix, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Berikut penjelasan lengkapnya yang akan dilanjutkan oleh Raditya. 1. Vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau cervix dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini tidak dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit saat menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh selang lendir yang dapat menjaganya agar tetap lembab. 2. Rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai bir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian yang utama, yaitu 1. Cervix atau leher rahim. Bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina utama. Leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu ekstrom cervix dan endom lebar, agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, cervix juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. 2. Corpus atau wadah uterus. Bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan seluruhnya atau lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Jika telah memasuki masa persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Agung Ramadan. Tuba-falopi infection adalah dua saluran yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagaimana ini tugas sebagai tempat berjalannya sel telur ovum dari tempat berjalan sel telur ovum dari ujung tuba falopi maju dari tuba falopi juga menjadi tempat tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuangan sel telur dengan tempat nantinya sel telur yang telah diambil dibuahi terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan di rahim. 4. Atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggung rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi ovum, hormon estrogen serta hormon progesteron. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Simak video kelanjutan ini. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu menstruasi? Nah, menstruasi adalah proses di mana keluarnya darah, lendir, sel-sel epitel yang menyusun di dinding rahim. Pada umumnya, siklus menstruasi terjadi 1 bulan 1 kali.
Perempuan yang mengalami menstruasi akan keluarnya darah dari vaginanya. Siklus menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi terjadi pada 28 hari dan memiliki variasi yang berbeda-beda setiap individu. Ada yang memiliki 26-40 hari dan ada juga yang memiliki siklus pendek yaitu pada 18 hari. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel pituitari atau hipofisis. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progestogen. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim menebal. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang matang, disebut sebagai ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Sel telur yang tidak diovulasikan akan ditangkap oleh fimbria dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Fertilasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilasi. Fertilasi merupakan proses pelemburan inti sel sperma dengan ini sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilasi ini terjadi dalam tubuh telur. Sel sperma menggunakan fase yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dengan cairan yang ada pada tubuh ovaris untuk menuju ke sel telur. Setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seorang perempuan akan mengalami kehamilan. Tahu kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Pada umumnya, siklus menstruasi terjadi pada 28 hari dan memiliki variasi yang berbeda-beda setiap individu. Setiap individu juga ada yang memiliki siklus menstruasi pada Tahukah kalian bahwa siklus menstruasi itu terbagi menjadi beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kenazikin. Nama saya Muhammad Fahri Ananda. Saya Jalarkan Firzi. Saya Mutiara Salsabila. Saya Salsafiani Noventi. Saya Naila Dikianti. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia
adalah HIV atau AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV dapat ditularkan dari orang tua melalui transfusi darah yang terinfeksi atau bisa juga karena gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas atau memakai jarum suntik untuk obat-obat terlarang seperti narkoba. Yang kedua adalah penyakit gonore. Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau selera rencing dan sperma, mata dan tenggorokan. Ada penyakit raja singa atau yang biasa disebut dengan sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang terjadi karena adanya infeksi bakteri Treponema pallidum. Merupakan imbas dari perilaku seksual berisiko seperti seks oral dan seks anal, serta rendahnya wawasan untuk melakukan screening sifilis. Umumnya penyakit ini terjadi pada sekitar area alat kelamin, dubur maupun mulut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang keempat, yaitu penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Virus ini termasuk ke dalam virus DNA. Virus ini sangat mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain. Sedangkan virus herpes simplex tipe 2 ditularkan melalui kontak seksual. Penyakit yang kelima yaitu keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan. Ciri-cirinya terdapat cairan berwarna putih, kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina dan biasanya bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada bagian vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang terakhir, penyakit epididymitis. Penyakit epididymitis adalah kondisi di mana terjadi peradangan pada saluran sperma alias epididymis. Saluran ini terletak di belakang testis. Saluran epididymis menghubungkan antara testis dan vas deferens. Sedangkan vas deferens adalah saluran sperma yang langsung menuju pintu keluar di penis saat pria ejakulasi. Epididymis berperan dalam penyimpanan dan membawa sperma. Peradangan pada epididymitis bisa dialami oleh pria usia berapapun. Namun, kondisi ini paling sering terjadi pada pria yang berusia 19 sampai dengan 35 tahun. Resikonya lebih besar pada orang yang bergonta-ganti pasangan atau melakukan aktivitas seksual beresiko. Hal ini bisa menyebabkan seseorang tertular penyakit menular seksual, di mana bakteri penyebabnya memicu epididymitis. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pola hidup sehat. Sekian proyek IPA dari kelompok 5 tentang materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Maaf bila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum